Welcome to Points of View Talk, podcast series presented by Points of View Indonesia. In this our podcast series, we are inviting so many certified facilitators from Points of View Indonesia Tribe, comes from various professional backgrounds. Today is the second episode of Points of View Talk, and we are going to expand more the way we prevent our coachee from getting stuck in our coaching process. So be ready, because good things are going to happen. Hai Bu Verlita, ketemu lagi nih di episode yang kedua ya. Nah, untuk teman-teman Tribe yang baru pertama kali juga kenal Bu Verlita ini adalah certified expert di Points of View Indonesia Tribe. Beliau juga adalah seorang psikolog dan eksekutif coach di KUPI. Nah, di episode yang pertama kemarin kita udah banyak ngobrolin nih sama Bu Verlita tentang penyebab-penyebab apa aja sih yang sering bikin proses coaching kita itu jadi stuck. Yang pertama, salah satunya adalah building rapportnya kurang gitu ya. Dan yang kedua, kalau ngomongin isu, bisa jadi itu karena masalahnya belum jelas nih. Atau kalau bikin goals, itu goalsnya kurang nendang. Nah, jadi pengen tanya nih ya sama Bu Verlita, kira-kira kalau udah tahu penyebabnya seperti itu, kira-kira ada nggak sih gitu ya usaha pencegahan atau preventif buat kita para fasilitator atau coach supaya prosesnya nggak stuck gitu kan? Ya, Mbak, yang mungkin juga bisa, berarti kan selain tadi preventifnya building rapport yang bagus, itu kan juga kita bisa dari situ ya. Kemudian juga betul-betul goals adalah goals yang diinginkan. Nah, kemudian coach juga perlu sabar. Artinya gini, coach itu kadang-kadang berproses itu loh Mbak. Maksudku, coach itu juga punya prosesnya sendiri. Jadi kadang-kadang kita tuh perlu menahan diri. Kalau dia lagi berpikir, ya udah biarin dia berpikir. Kalau kita kejar terus, saya pernah waktu itu, pokoknya dalam satu kesempatan, saya yang menjadi coachnya. Dan saya merasa sangat terganggu pada saat saya sedang berpikir, saya sedang berproses, coachnya nanya terus nggak mau berhenti. Karena berpikir bahwa saya stuck, jadi kemudian dia, terus ini mungkin ibu bisa pakai contoh ini, mungkin ini, oh please, saya lagi mikir gitu, jadi jangan diganggu dulu. Nah, kadang-kadang kita juga sebagai coach perlu memberikan space. Bisa ya, kasih space lah coach kita untuk berpikir. Seperti halnya dia lagi melihat kartu, ya, biarin aja. Mungkin dia lagi mengamati dari sini, mungkin lagi mengingat-ingat pengalamannya yang dulu. Kasih space lah. Saya suka sekali dengan kata-kata don't react to the reaction. Jangan bereaksi, jangan reaktif lah gitu ya terhadap reaksi-reaksi dari coach. Tunggu aja, tunggu. Itu kan ada prosesnya. Semua orang kan berproses dengan dirinya dulu. Ketika kita terburu-buru mau cepet, maksud kita baik, pasti coach itu niatnya baik ya. Maksud kita baik, pengen bantu supaya kasih ide, kasih insight, mungkin bukan ide ya, kasih insight, kasih inspirasi, tapi sometimes itu malah mengganggu proses yang sedang dialami oleh coach. Berarti coach yang sabar itu udah pokoknya tungguin aja gitu ya coachingnya, kasih ruang dan waktu gitu ya. Coaching presence, kalau kita dalam coach itu adalah ya coaching presence itu penting banget gitu ya Mbak. Jangan mikir dan saya senang banget kalau istilah dalam Points of View itu kan no judgment, no expectation gitu ya. Itu no judgment, no expectation itu buat saya powerful banget gitu. Jadi itu mempertahankan netralitas itu bukan hal yang mudah sih kalau buat saya. Karena kondisi seperti itu kan ketika orang bilang bahwa saya nggak suka sama ibu gitu atau dia nggak mau jawab lagi pertanyaan saya, itu kan pada detik pertama itu mungkin saya aduh gitu ya, kok gitu ya. Bisa jadi itu judgment terhadap diri saya sendiri, I'm not a good coach mungkin. Gitu ya, bisa jadi itu juga judgment terhadap orang, dasar nih emang orang yang nggak bisa di coaching, emang dasar orangnya keras kepala. Nah, pada saat seperti itu kan kita tidak dalam posisi netral lagi. Itu ambiar tuh habis itu. Di pengalaman saya sih gitu Mbak, jadi betul-betul
oh it's not about me, ini bukan tentang saya, jadi jangan juga ngejudge, itu termasuk ngejudge diri sendiri loh ya, gitu ya. Jadi kita harus tetap netral, state-nya, oke, dia sedang dalam proses ini, nggak apa-apa, mungkin memang proses itu yang perlu dilalui. Jadi state atau being yang pertama dari seorang coach pada saat itu adalah netral. Kalau nanti kalau udah nggak netral itu udah susah kesananya. Ya, netral, give a space untuk dia, mungkin dia perlu waktu untuk berpikir gitu ya. Kemudian tunggu aja dulu, liatin reaksi-reaksinya, kan kita perlu juga lihat ekspresi misalnya gitu ya, terus kasih waktu. Terus kemudian juga sebagai bantuan mungkin bisa menawarkan menggunakan tools gitu, gimana kalau misalnya tools ini Anda perlu bantuan, kita bisa explore tools ini lebih dalam misalnya gitu. Kemudian juga tapi saya sih tetap juga bilang bahwa mungkin tidak semua coach itu pada saat ini itu sebenarnya sedang dalam kondisi bisa untuk di coach. Okay. Ya, harus tetap ada possibility. Mungkin saat ini sebenarnya dia tidak siap untuk di coach, tapi karena atasannya nyuruh, ya dia tidak kuasa juga untuk menolak atasan, dan itu yang banyak terjadi juga dari klien-klien saya. Nggak bisa nolak juga, harus di coach sekarang, jadi dia datang dengan setengah hati. Mungkin saat itu memang bukan saat yang tepat, atau mungkin treatment buat dia saat itu bukan coaching. Bisa jadi dia butuh counseling mungkin, bisa jadi dia perlu yang lain gitu ya, atau dia perlu sekedar tempat curhat, nggak ditanya-tanya. Jadi selalu ada ruang untuk misalnya, oke, apa sih sebenarnya yang dia perlukan saat ini ketika dia sedang stuck di situ. Dan kalau kita netral, tidak reaktif, ya tidak langsung panik, itu mungkin kita bisa sedikit lebih tenang untuk melihat dan tahu mesti melakukan apa. Nah, berarti kalau kita sebagai coach menemui proses coaching yang stuck, berarti pertama-tama kita perlu pause gitu ya. Nggak boleh panik, tenang aja, lalu kembali fokus ke kebutuhan coach saat itu ya. Paling penting menurut saya adalah mindful. Jadi sebagai coach kita benar-benar hadir. Ini tools yang paling utama tuh kan diri kita ya, as a coach-nya. Jadi kita yang benar-benar hadir di situ, nggak ada yang lebih penting saat itu kecuali coaching. Nah, even saya aja nggak ada. Saya itu nggak ada, yang ada tuh ya coaching. Semuanya buat coaching, buat kemajuan dia gitu. Jadi itu dan tadi waktu di awal saya cerita tentang coaching saya yang bilang saya nggak suka sama ibu. Ya Mbak, di sesi kedua, dan apa yang terjadi di sesi keempat? Jatuh cinta. Ibu, ternyata ibu benar. Maksudnya, iya, jadi maksudnya dia sampai memberanikan diri, akhirnya meminta feedback kepada anak buahnya, dan dia dapat feedback dari anak buahnya, Bapak arogan, feedback tertulis ya. Anak buahnya nggak berani juga, tapi dia berani untuk nulis feedback ke dia. Bapak arogan, dan seterusnya dia berani bilang apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diimprove oleh si bapak itu. Jadi setelah itu kemudian dia datang di sesi keempat dengan bilang bahwa maaf waktu itu saya benar-benar emang nggak suka, tapi setelah saya paksain dia tetap ikutin karena disuruh bosnya, tetap jalani sesi coachingnya, dan yang dia temukan adalah insight banyak sebenarnya dari proses hubungan dia dengan anak buahnya yang selama ini dia hindari. Dia selalu merasa sudah paling baik. Gitu Mbak. Nah jadi ya, dalam kondisi seperti itu, state kita sebagai coach netral. Nggak boleh baper ya? Nggak boleh baper, netral. No judgment even, oh I'm good coach, no. Itu adalah saya thank you ke dia karena apa? Karena dia mau menjalani prosesnya. Kalau dia nggak mau menjalani prosesnya, dia nggak akan sampai ke posisi dia saat ini. Jadi tetap aja dia starting. Kalau saya datang ke sini cuma mau mendampingi, tapi kalau Anda nggak mau melakukan, sebenarnya ini nggak akan terjadi juga. Jadi balik lagi memang acknowledgement dalam hal ini, acknowledgement buat dia gitu, karena dia mau ngejalanin ini. Jadi nggak apa-apa juga gitu pada satu waktu kita nggak disukai. Ya saya sih dalam hati saya udah biasa nggak disukain orang ya. Kalau nanya-nanya kan sebel gitu ya, udah biasa. Tapi kalau sepanjang kamu mau ngejalanin prosesnya, yuk. Entah ketemu di sesi berapa itu nanti insight-nya, nggak apa-apa. Masing-masing orang kan prosesnya berbeda ya. Setuju.
Dan kalau ternyata jika segala daya upaya udah dilakuin nih Bu Verlita untuk mencegah stuck gitu ya, tapi tetap ambiar gitu tuh gimana ya? Kalaupun abis ini masih ada ambiarnya, it's okay. Namanya juga berproses, kan kita juga berproses sebagai coach. Jadi it's okay, tapi udah jangan lama-lama ambiarnya, langsung coach position lagi. Apa-apa, no judgment juga. Iya, namanya juga manusia kok ya yang terus belajar. Oke, thank you banget Bu Verlita udah sharing buat kita, dan dari pengalamannya saya yakin teman-teman Trap juga banyak dapat hal baru, dapat insight baru. Semoga itu juga bermanfaat untuk proses-proses coachingnya ya. Oke, proses belajar kita akan terus berlanjut nih di episode yang ketiga dan keempat, yang mana akan ada salah seorang expert dari Points of View Indonesia Trap yang akan sharing untuk kita juga. So stay tune di Points of View Talk, podcast series yang dipersembahkan oleh Points of View Indonesia Tribe.